Oke, transmisi data. Apa itu yang disebut dengan transmisi data? Ya, transmisi data. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini. Kita masuk ke alat transmisi data, tapi kita coba lihat dulu apa pengertian transmisi data itu. Ya. Transmisi data adalah proses untuk melakukan pengiriman data dari satu sumber data ke penerima atau ke pengguna, ya, ke pengguna atau media elektronik yang jelas di sini. Itu disebut sebagai transmisi data. Jadi mengirimkan data dari satu sumber ke penerima yang lain. Jadi setiap transmisi itu pasti akan melibatkan satu sumber data dan penerimanya, gitu ya. Kemudian data sendiri itu adalah representasi direpresentasikan, yang dimaksud data dalam transmisi di sini adalah direpresentasikan dengan sinyal elektromagnetik seperti tegangan listrik, gelombang radio, gelombang mikro, ataupun sinyal inframerah. Nah, kenapa kemarin kita bicara yang namanya data digital ya, data digital dan data analognya kemarin. Oke, jadi di sini yang dimaksud dengan alat atau media dan media transmisi itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan proses transmisi data ini. Gitu. Jadi hardware-nya kita masih fokus pada hardware-nya terlebih dahulu. Ya. Kemudian untuk melakukan sebuah transmisi data harus ada yaitu pengirim, yaitu perangkat yang mengirimkan data. Kemudian penerimanya, yaitu perangkat yang menerima data. Kemudian media adalah jalur yang digunakan untuk mengirimkan data itu. Kemudian ada lagi protokol. Ya. Protokol itu adalah aturan yang digunakan dalam pengiriman data. Jadi kalau dua buah alat ya pengirim maupun penerima di sini itu tidak mempunyai protokol yang sama, ya, maka dia tidak bisa saling komunikasi, gitu. Ya. Jadi agar dua buah alat ya, yang satu mengirim, yang satu menerima itu bisa berkomunikasi, maka harus ada protokolnya, harus ada aturan. Ya, ada aturan. Jadi seperti sekarang kita punya protokol apa namanya kesehatan ya dalam kita melakukan era new normal ini, kita punya protokol kesehatan itu yang harus kita ikuti agar kita terhindar dari wabah ini kan gitu. Nah demikian juga di sini agar dua entitas, yang satu mengirim data, yang satu menerima data atau proses transisi ini bisa berjalan, maka kedua-duanya harus mempunyai protokol yang sama, gitu. Protokol atau aturan atau mekanisme yang disepakati, gitu. Ini yang disebut sebagai protokol. Ya. Kemudian data adalah informasi yang akan dikirimkan. Jadi harus ada ini. Jadi sekali lagi yang perlu Anda perhatikan di sini ya harus Anda ingat juga di sini bahwa harus ada protokol yang disepakati. Kalau protokolnya berbeda, maka nanti nggak akan bisa connect, nggak akan bisa komunikasi, gitu. Seperti halnya kalau saudara punya alat ya, alat kan kadang-kadang Anda mendengar, wah ini nggak support, HP saudara nggak support ini, HP laptop nggak support ini. Artinya apa? Artinya protokolnya ini nggak sama, gitu loh. Protokol yang diterapkan di dalam alat itu nggak sesuai, nggak sama gitu. Kalau sama itu baru, ya, atau nggak dukung protokol yang ada pada alat yang lain gitu. Itu yang disebut sebagai protokol. Jadi untuk melakukan transmisi maka harus ada pengirim, harus ada penerimanya, ada media yang untuk mengirimkan itu, kemudian ada protokolnya, ada datanya.
Oke, gitu ya. Ya, sekali lagi saya nggak akan masuk ke teknis yang dalam, nggak. Jadi pengertian-pengertian umum yang orang umum seperti saudara, ya, orang-orang matematika harus tahu. Jadi ini perlu Anda pahami juga, gitu. Saya nggak akan bicara sampai teknis, nggak, gitu ya. Nah, nah untuk melakukan sebuah transmisi data diperlukan di sini sumber data. Itu alat transmisi, media transmisi. Itu tadi ya. Anda perhatikan gambar secara globalnya seperti ini. Ya. Jadi ini sudah global ya. Jadi ini adalah alat untuk mengirim dan sekaligus untuk menerima yang pada dasarnya adalah semuanya komputer sekarang itu. Ya. Atau dapat kita kualifikasikan sebagai komputer sekarang. Jadi alat ini bisa mengirim sekaligus bisa menerima. Gitu. Nah ini adalah media-media transmisi. Ini alat-alat transmisi ya yang sekaligus di sini sebagai sumber data ya. Nah, kemudian ini adalah media transmisinya. Nah, media transmisinya apa saja nanti dapat kita lihat. Nah, untuk melakukan transmisi data diperlukan teknologi pengolahan data. Nah, jadi ini nggak kelihatan semua teknologi pengolahan datanya, teknologi komunikasi datanya, teknologi transmisi data, teknologi jaringan. Nah, ini adalah yang kalau nanti saudara misalkan ingin belajar lebih jauh, lebih detail dapat kita pelajari ya. Kita pelajari. Oke, nah mungkin nanti sedikit-sedikit akan kita kenalkan terkait dengan ini. Jadi ini karena ini teknologi maka nggak kelihatan. Nah ini nggak kelihatan. Kalau media transmisi di sini ada yang kelihatan ada nggak. Nah, alat transmisi kelihatan, sumber datanya kelihatan. Ya, tapi kalau teknologi ya nanti nggak kelihatan karena itu hanya sebuah apa namanya sebuah cara mekanisme yang dikembangkan oleh para ahli kan gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian alat dan media transmisi tadi. Oke, alat dan media transmisi. Jadi, seperti tadi sudah saya singgung ya, untuk melakukan transmisi data, maka salah satunya kita perlu alat, kemudian perlu media. Alat transmisi itu apa? Alat transmisi adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengiriman data dari suatu sumber data ke sumber data lain atau ke penerimanya. Gitu. Karena pada dasarnya sumber data sama penerima itu ya sama sebetulnya. Laptop saudara atau HP saudara itu di samping dia mengirimkan itu pasti akan menerima, gitu, ya kan? Jadi sebetulnya sama-sama kalau kita komunikasi dua buah HP sama-sama dia sebagai sumber data sekaligus sebagai penerima data pasti itu. Ya. Jarang sekarang yang hanya nerima itu jarang. Pasti ada sesuatu yang diterima, yang ya ada data yang diterima. Jadi sebuah sumber data itu sebetulnya akan berfungsi sebagai pengirim sekaligus penerima. Gitu. Itu alat transmisi. Jadi ini adalah alatnya, ya, alatnya. Kemudian media transmisi adalah saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Jadi salurannya. Jadi kalau saudara saya di sini di rumah saya mengirimkan data suara saya ke HP saudara. Nah, laptop saya ini sebagai alat sumber data. HP saudara atau laptop saudara juga sebagai sumber data, kan gitu. Nah, media transmisinya yang mana? Media transmisinya itu kalau di rumah saya di sini ada WiFi, kemudian masuk ke saluran jaringan anten yang ada di luar sana, kemudian ke provider itu menggunakan WiFi juga. Di sebelum anten di situ ada kabel ya. Nah, masuk ke tempat saudara itu lewat jaringan yang dipunyai oleh masing-masing provider kan gitu. Itu adalah media transmisi. Jadi media transmisinya nanti bisa bermacam-macam. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Itu pengertian alat transmisi dan media transmisi. Nah, di sini
Alat transmisi, ya, alat transmisi bisa saya sebutkan di sini. Sebetulnya ini ya belum semua ya. Kalau itu merujuk nanti pada perkembangan selanjutnya, nanti bisa saja nanti alat-alat baru nanti akan bermunculan. Alat media transmisi di sini ada twist wire cable, kemudian wire pass, coaxial cable, fiber optic cable, infrared, microwave. Ya. Sedangkan alat transmisinya di sini kita punya hub, punya switch, punya router, repeater, bridge, anten, satelit, dan lain sebagainya sebetulnya. Ya, ini yang sering ada, yang sering kita atau yang sudah biasa kita kenal. Jadi kalau saudara nanti akan membuat sebuah sistem pengiriman data di rumah, katakan di rumah saudara pengen ada wifi, nah maka saudara harus kenal ini. Atau mungkin ada sebagian yang kenal. Karena sekarang itu sudah menjadi biasa ya, orang masang jaringan di rumah itu tidak harus orang-orang komputer sekarang. Alat-alatnya juga sekarang mudah ditemukan, bisa mudah dibeli, tidak seperti 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu saya mau cari kabel itu aja sulitnya, saya harus kemana-mana gitu. Tapi sekarang saudara bisa dengan mudah mendapatkan alat yang saudara inginkan gitu. Jadi misalkan saudara di rumah pengen ada wifi, ya sudah, saudara bisa beli router yang harganya 300.000, Anda pasang sendiri aja bisa gitu. Agar di rumah saudara ada satu alat bisa saudara gunakan untuk bersama-sama. Seperti kemarin kita bicara bicara sistem perkomputeran ya, itu Anda bisa desain sendiri di rumah, yang lingkup yang kecil saya, lingkup di rumah itu bisa mudah gitu ya. Oke. Oke, berikutnya adalah alat transmisi. Alat transmisi yang tadi sudah kita sebutkan, kita akan coba satu persatu sebagai pengenalan lebih dekat aja. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini adalah hub ya. Saudara mungkin di kampus pernah lihat seperti alat-alat seperti ini. Kalau saudara di rumah nanti pengen ya ada jaringan juga komputer di rumah, Anda bisa saja perlu seperti ini. Kalau misalkan Anda punya beberapa komputer ya, beberapa komputer atau mungkin printer ya, kemudian ada HP di rumah, saudara punya adik, punya orang tua yang sama-sama menggunakan laptop, sama-sama menggunakan PC komputer atau menggunakan HP, pengen bersama-sama langganan internetnya satu saja, lebih efisien kan? Nah, Anda perlu alat-alat ini nanti gitu. Apa hub itu? Adalah perangkat keras jaringan ya, untuk menghubungkan beberapa perangkat Ethernet bersama-sama dan menjadikan tidak sebagai segmen jaringan tunggal. Jadi setiap komputer yang akan terhubung ke jaringan nanti akan ada Ethernet, yaitu apa? Ini kartu jaringan, kartu jaringan. Atau dengan mudah ini sebetulnya apa? Ini adalah alat yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain agar bisa saling berkomunikasi, gitu aja. Komunikasinya di sini belum tentu mengakses internet ya, belum tentu. Bisa saja hanya sharing data agar komputer yang satu datanya bisa dibaca komputer yang lain. Itu sudah namanya sistem perkomputeran kan. Nah, ini bisa menggunakan yang ini. Jadi kalau saudara di rumah ada laptop 3 gitu ya, kemudian Anda pengen tiga-tiganya itu bisa saling komunikasi. Saling komunikasi itu berarti belum tentu internet ya, belum tentu menggunakan internet, enggak. Bisa laptop yang A bisa buka disk drive-nya laptop B, laptop C bisa buka drive-nya yang A, gitu, seperti itu. Nah, itu kita perlu yang namanya hub ini. Nah, cirinya di sini ada pot-pot penghubung ya. Di sini tergantung ada berapa pot di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti apa? Di sini berarti ini menghubungkan 8 komputer kan gitu aja. Gitu. Dan yang perlu Anda perhatikan di sini mempunyai kecepatan ya, mempunyai kecepatan. Jadi kalau saudara nanti sudah berhubungan dengan jaringan yang besar, maka harus Anda perhitungkan kecepatan ini. Apalagi nanti kalau sudah ada fasilitas internet, ya itu perlu Anda perhitungkan. Tapi kalau hanya untuk transfer data toh, gitu, misalkan membaca data yang ada di komputer satu dengan komputer yang lain, ya mungkin nggak terlalu
penting. Tapi kalau nanti sudah Anda isi dengan internet di dalamnya atau bisa akses internet, nah maka itu nanti akan berpengaruh sekali alat ini kecepatannya gitu. Oke. Kemudian berikutnya switch, hampir sama, ya hampir sama, cuma fungsinya berbeda ya. Ada tambahan di sini. Switch adalah sebuah perangkat keras yang terdapat pada jaringan komputer yang berfungsi sebagai alat penghubung antar komputer ini. Kadang fungsi ini menjadi satu dengan hub, switch hub, mempunyai port-port penghubung, mempunyai kualitas kecepatan. Jadi ada fungsi untuk switchnya. Nah, rata-rata ya hub yang tadi yang ini sekarang rata-rata sudah menjadi ini. Jadi antara switch hub dan hub sendiri itu sudah jadi satu rata-rata sekarang. Ya. Tapi juga tanyakan aja nanti kalau seandainya sudah membeli sudah ini switch hub atau hanya hub biasa. Ya. Switch hub itu berarti punya kontrol pengaturan nanti dalam hal komunikasinya. Gitu. Itu. Jadi bentuknya hampir sama ya, hampir sama. Ya. Hampir sama seperti itu. Ya. Cuma potnya di sini lebih banyak ya, lebih banyak. Kalau potnya itu sebetulnya tergantung modelnya aja. Anda pengen yang sedikit juga ada, pengen yang banyak juga ada. Oke. Router. Nah ini yang mungkin kalau saudara pengen di rumah ada jaringan, ya ada jaringan WiFi misalkan ya. Jadi HP-HP saudara itu bisa terkoneksi ke katakan ke internet gitu, maka Anda bisa bikin jaringan di rumah sendiri yang terbatas seperti ini jangkauannya gitu. Router adalah sebuah alat yang mentransmisikan paket data melalui sebuah jaringan atau internet di sini. Jadi ini biasanya Anda gunakan kalau saudara pengen di rumah itu ada jaringan internet. Biasanya nanti terus terhubung juga ke provider internet, gitu, provider internet gitu, di rumah. Router juga berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Jadi di sini tidak harus ke komputer, tapi bisa ke jaringan-jaringan lain. Jadi ke kelompok-kelompok. Jadi bisa saja ini nanti komunikasinya, sinyal atau data yang dari sini itu masuk ke router yang lain. Gitu. Bisa seperti itu. Ya. Ya, router sendiri itu pasti akan membawa jaringan kan, jaringan komputer. Oke. Itu Anda perhatikan di di kampus itu banyak alat-alat yang seperti ini, walaupun bentuknya nggak spesifik seperti ini ya. Karena untuk yang yang kapasitas besar itu bentuknya lebih tersembunyi biasanya. Tersembunyi. Oke. Kemudian repeater. Nah, repeater ini adalah alat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal sehingga jaringan menjadi lebih luas jangkauannya. Nah, ini memperkuat. Jadi kalau saudara pengen di dalam ruangan kita itu ada sinyalnya itu lebih kuat, maka harus ada pasang repeater, bukan hanya router, tapi harus yang berfungsi repeater, karena ini memperkuat sinyal yang ini. Jadi ini nggak kelihatan ya kalau nanti anda beli itu mungkin Anda harus nanyakan ini ada repeaternya enggak gitu, karena hampir sama ya, hampir sama. Alat-alat jaringan itu kalau kita nggak teliti ya nanti kita bisa membeli sesuatu yang sebetulnya kita nggak perlu gitu loh. Jadi tanyakan aja. Repeater menerima sinyal dan kemudian memancarkan kembali sinyal yang identik dengan sinyal asal. Jadi ini hanya memperkuat saja, gitu, perkuat. Oke, itu repeater. Kemudian bridge. Nah, bridge ini kalau di rumah ini nggak jarang orang perlu ya, karena ini kalau kita lihat speknya ya, bridge adalah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN, local area network, dengan jaringan LAN yang lain. Ini fungsinya ini. Bridge dapat menghubungkan tipe jaringan komputer berbeda-beda. Ya. Jadi tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang teknologi jaringan ya, tapi kita belum bicara. Nah, beberapa jaringan komputer itu mempunyai prototipe yang berbeda-beda. Nah, maka kalau kita punya beberapa sistem jaringan komputer, misalkan di tempat kita ada satu gedung, misalkan di gedung lab itu ya ada
di atas ada lab komputer, di bawah juga ada lab komputer. Nah, jaringan yang atas di bawah bisa kita hubungkan dengan bridge ini. Gitu. Itu fungsi dari bridge. Walaupun prototipe desain yang digunakan di dalam dua lab itu berbeda. Gitu. Itu adalah fungsi dari bridge. Ya, jadi kalau di rumah kita belum akan gunakan yang ini. Nah, anten ini yang sering Anda lihat, ya, Ini kalau Anda langganan internet dari sebuah perusahaan provider internet, maka Anda di rumah nanti akan dipasang anten ini. Ini adalah anten untuk menangkap sinyal dari provider yang kita langgani ini biasanya. Kalau ini Anda perhatikan, ini anten yang spesifik, ya Anda perhatikan di belakang ATM kita ada anten ini kan. Ya, ini adalah juga untuk menangkap data, ya, alat transmisi data. Jadi kalau saudara ada alat ini berarti data saudara itu dikirim lewat wireless, ya, lewat wireless. Tapi kalau saudara tidak ada alat ini, maka berarti data saudara kemungkinan bisa dikirim lewat kabel, ya, lewat kabel. Tapi kalau ini adalah medianya itu adalah wireless, ya, wireless gelombang elektromagnetik. Jadi anten ini adalah suatu alat yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, kemudian memancarkannya ke ruang bebas atau sebaliknya. Anten juga tergolong sebagai transducer karena dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Gitu ya, ini alat. Itu adalah anten, ya, anten. Nah, kemudian yang paling besar ini adalah satelit. Ya, satelit ini juga alat transmisi. Ya. Secara umum, satelit itu adalah, ya, pengertiannya umumnya sebetulnya satelit itu adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ini adalah satelit dari pengertian umum, ya. Nah, tapi kemudian orang membagi bahwa satelit itu ada dua, satelit alam, ya, dan satelit buatan. Nah, yang dimaksud satelit sebagai alat transmisi ini yang satelit buatan ini, gitu. Ya, maka di sini satelit buatan atau transponder adalah alat yang bergerak mengelilingi bumi dan melakukan relay sinyal-sinyal yang dikirim stasiun di bumi untuk dipancarkan dan ditangkap oleh stasiun bumi lain. Jadi ibaratnya di sini satelit yang dibuat oleh manusia, kemudian dikirim ke ke luar angkasa mengelilingi bumi kita, ini fungsinya adalah untuk melakukan relay dari sinyal-sinyal yang dikirim di bumi. Jadi ada ada stasiun di bumi itu mengirimkan sinyal ke satelit ini. Nah, kemudian satelit nanti dipancarkan kembali ke bumi, ke stasiun yang lain. Nah, yang di bumi itu adalah ini. Salah satunya penangkapnya. Jadi di belakang ATM, ya, di kampus, ya, ada satelit ini kan. Nah, ini memancarkan ke satelit ini. Tapi kalau ini enggak, ini sumber datanya. Kalau ini ke satelit. Jadi dikirim ke satelit. Nah, satelit nanti akan dipantulkan, begitu mudahnya, ya, dipantulkan ke stasiun yang dituju. Gitu. Jadi ini adalah kayak reflektor, memang kayak reflektor. Gitu. Jadi melakukan relay sinyal-sinyal dari stasiun di bumi. Ini, ya. Jadi itu adalah suatu alat yang termasuk dalam alat transmisi data. Oke. Tadi sudah kita bahas untuk alat transmisinya. Nah, sekarang media transmisi. Jadi media transmisi itu adalah jalur yang digunakan untuk mengirimkan data. Oke, yang pertama yaitu adalah twist kabel atau twist pair kabel.
biasa disebut sebagai kabel UTP dan kabel STP. Biasanya mudahnya seperti itu biasanya. Nah, ini kabel-kabel yang sekarang udah mudah kita peroleh di pasaran ya. Jadi di sini antara komputer dengan komputer yang lain untuk bisa berkomunikasi itu kita harus menggunakan kabel khusus. Tidak bisa dengan menggunakan kabel listrik yang biasa yang hanya isi satu itu atau isi dua plus minus nggak bisa. Jadi kalau antar komputer maka kita menggunakan kabel yang model seperti ini. Jadi Anda perhatikan di sini kabel UTP di sini ada ada 4 pasang ya, 4 pasang. Masing-masing pasang di sini ada dua. Dan ini warnanya berbeda-beda. Anda perhatikan di sini, ini yang ada yang warna hijau, kemudian hijau tapi ada apa namanya tidak penuh. Ya. Kemudian di sini ada coklat, yang satunya coklat tidak penuh. Yang ini ada orange, yang satunya ini orange tidak penuh. Jadi ini ada biru, biru tidak penuh kan gitu. Jadi ada identifiernya di sini masing-masing kabel ini gitu. Jadi warnanya berbeda semua ini. Ya. Karena nanti di ujung yang satunya juga nanti akan ditengarai nanti. Ya, jadi Anda perhatikan ada 8 kabel di sini. Kabel UTP itu ada ataupun STP ada 8 kabel. Ini cuma bedanya pada ini, pada kemasan ini ya. STP sama UTP pada kemasan ini pelindungnya. Kabel STP adalah kabel yang terdiri dari 2 atau 4 pasang kabel tembaga berpelindung yang masing-masing pasang dipilin. Jadi ini dipilin ini masing-masing pasang dipilin. Anda perhatikan ada pilinannya ya. Sedangkan kabel UTP, kabel yang terdiri dari 4 pasang kabel tembaga tidak berpelindung, masing-masing pasang dipilin. Nah, ini ada pelindungnya apa namanya? Pelindung khusus ya, di sini nggak ada. Gitu. Bedanya cuma itu aja. Itu jadi sekali lagi dua buah komputer itu bisa berkomunikasi atau bisa berhubungan jika dia dihubungkan oleh kabel UTP. Tidak bisa dengan kabel biasa, kabel listrik nggak bisa, atau kabel yang hanya ada dua itu nggak bisa, harus kabelnya seperti ini. Anda perhatikan di lab ya, kabel UTP ataupun kabel STP. Itu salah satunya ya. Jadi ini bisa kita pasang antar gedung ya. Kalau di kampus antar gedung ada dipasang kabel ini ya. Tapi juga ini ada anunya ya, apa namanya, ada batas. Semakin jauh ya nanti sinyal yang sampai juga akan hilang. Ini yang bikin masalah. Maka tadi ada apa? Ada penguat tadi ya. Ada penguat, ada alat untuk menguatkan sinyal. Nah, ini untuk jaga ini kalau di ujung satunya itu sinyalnya sudah hilang, sudah lemah gitu loh. Maka kemudian diperkuat lagi, baru dipancarkan. Itu fungsi dari repeater tadi. Ya, fungsi dari repeater. Oke. Jadi walaupun dengan kabel, tapi ya ada keterbatasan untuk panjangnya, tapi relatif panjang juga sih. Gitu. Tapi memang ada kelemahannya di situ. Kemudian kelebihannya juga ada, kelebihannya kecepatannya bisa tinggi ini, ya, bisa tinggi. Jadi dari sisi kecepatan bisa diandalkan dibanding dengan yang nanti WiFi. Gitu. Kemudian WirePass adalah kabel yang terdiri dari 2 pasang kabel tembaga tidak berpelindung yang masing-masing pasang di pilin. Ya. Kabel ini umumnya digunakan dalam komunikasi telepon lokal dan komunikasi data digital jarak dekat. Ya, jarak dekat. Jadi ini biasanya untuk alat-alat komunikasi yang spesifik, bukan apa namanya komputer. Ya. Bukan arti dalam komputer yang mempunyai kualifikasi yang general purpose ya. Sebetulnya seperti itu alat pesawat telepon itu pun juga sebenarnya kan sudah komputer juga gitu loh. Tapi kan fungsinya atau kemampuannya tidak seperti laptop kita gitu ya. Maka bisa cukup dengan ini. Karena pada dasarnya kabel ini itu menyatakan banyak lebar bandwidth yang akan dikirim sebetulnya. Lebar data yang akan dikirim.
lebar datanya. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 4, ada 8, ada 8 bit data yang dikirim gitu loh. Ya, kemarin kita bicara bit kan. Jadi satu kabel ini mengirim 1 bit. Jadi dalam satu hentakan itu nanti 8 bit dikirim gitu. Tapi kalau yang ini ya berarti hanya 4 bit. Kalau saudara lihat di komputer di dalam saudara akan lihat kabel yang lebar. Ya, di situ ada 16 bit, ada bahkan mungkin yang 32 bit. Ada 32 kabel gitu ya. Nah, itu adalah lebar data yang bisa dikirim gitu. Kemudian koaksial kabel. Nah, kabel koaksial sering juga disebut sebagai kabel PNC ya, atau coax, kabel coax. Kabel coax ini merupakan kabel jaringan yang dibungkus dengan metal yang lembek. Ya. Instalasi jaringan melalui kabel ini relatif mudah. Ya. Kecepatan akses pada kabel ini sedikit lebih lambat sehingga kebanyakan orang enggan untuk menggunakannya. Ya. Jadi untuk yang kabel jenis ini itu kecepatannya rendah, dan ini tidak bisa langsung diterapkan ya untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain, nggak bisa. Jadi ini walaupun ini juga sebagai alat transmisi ya, media transmisi, tapi tidak langsung diterapkan pada sebuah komputer, nggak bisa. Karena apa? Karena ini hanya ada dua kan, ada dua jalur, ya, ada dua jalur, nggak bisa langsung. Oke. Kemudian berikutnya ini koaksial kabel. Ini biasanya ini dipasang kalau saudara punya alat yang biasa disebut dengan HT, ya, HT. Nah, maka untuk mentransmisikan data suara pakai ini. Ya, dulu orang pakai ini waktu masih tren-trennya HT ya, itu menggunakan ini kabel-kabel ini. Gitu. Kemudian fiber optik. Nah, ini yang lebih yang lebih bagus lagi ya. Kabel serat optik terdiri dari satu atau lebih filamen serat optik dari kaca atau dari plastik yang terbungkus lapisan pelindung yang membawa data melalui sinar cahaya. Biasanya terdiri dari beberapa modul dengan pelindung setiap modulnya. Berdasarkan metode transmisi, maka bisa multi-mode step index, multi-mode Grams index, dan segment step index. Jadi adalah mode transmisinya nanti. Nah, di sini Anda perhatikan di sini. Ada berapa modul kan di sini? Satu yang model kuning atau orange ya, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru ini ya. Ada beberapa modul. Jadi satu, kalau saudara lihat pemasangan kabel serat optik di situ yang dipasangkan ini dulu kan. Nah, ini dulu dipasang oleh para tukang-tukang itu di pinggir jalan. Nah, kemudian diisi dengan ini. Nah, di dalamnya di sini ini kabel ini isinya ini bukan kabel tembaga, tapi adalah serat optik. Di sini ada lubangnya di sini. Ya, masing-masing kabel ini di dalamnya berlubang. Ya, berlubang. Karena yang dikirim nanti itu adalah sinyal cahaya. Jadi cahaya akan dikirimkan lewat kabel, lewat lubang-lubang ini. Gitu. Dan ini menjadi semakin baik dari sisi kecepatan. Nah, kebetulan di tempat kita itu sudah menggunakan serat optik ini, fiber optik, sudah menggunakan fiber optik. Jadi kalau Anda perhatikan di di atas gedung Direktorat BHSI itu ya, itu sekarang antennya hanya satu. Jadi karena apa? Langganan kita sekarang sudah menggunakan fiber optik ini. Nah, anten yang satu itu di atas itu digunakan untuk cadangan aja. Jadi kalau dari sisi jalur yang dari fiber optik ini itu ada gangguan, maka satu anten yang di atas itu nanti baru akan digunakan untuk membackup internet kita, gitu. Karena yang atas itu, anten seperti yang atas tadi, itu adalah anten yang digunakan untuk mengirimkan dengan menggunakan wireless, ya, wireless, tidak menggunakan
sinyal cahaya. Sinyal cahaya. Oke. Ini adalah media yang sekarang digunakan ya, banyak digunakan perusahaan-perusahaan telekomunikasi besar ya, karena mempunyai kecepatan yang sangat tinggi untuk yang ini. Anda perhatikan hampir semua sekarang menuju ke sini, ya, menuju ke penggunaan fiber optik ini, karena ini yang paling cepat. Transmisi antar negara pun pakai ini sekarang, ya, transmisi data antar negara udah pakai ini. Kemudian, nah berikutnya ada infrared. Nah kalau infrared secara fisik kan nggak dapat kita lihat kan, sinar inframerah nggak dapat kita lihat. Jadi data itu dapat dipancarkan, dikirimkan dari sumber data ke sumber data yang lain. Saya katakan gitu aja ya, walaupun yang satu sebagai penerima ya. Dari sumber data ke sumber data yang lain itu dengan tidak harus dengan kabel, tapi dengan apa yang disebut dengan sinar inframerah ini, sinar inframerah, infrared. Nah biasanya di laptop-laptop saudara itu ada fasilitas ini. Nah, infrared ini mempunyai kelebihan juga, tapi juga mempunyai kekurangan. Infrared di sini jangkauannya tidak bisa luas atau jauh, nggak bisa. Biasanya ya hanya seperti mouse kita. Mouse itu mouse yang wireless itu ya, rata-rata dengan menggunakan infrared biasanya, gitu. Jadi dekat-dekat aja, gitu, dekat-dekat. Jadi sekali lagi untuk infrared nggak dapat ya kita gambarkan apa bentuknya kayak apa, gitu nggak kelihatan. Kemudian ada lagi yaitu adalah microwave. Ya udah, ini adalah yang dipancarkan ya, gelombang-gelombang mikro yang dipancarkan seperti satelit, ya satelit kemudian oleh anten-anten yang khusus tadi. Itu gelombang mikro, gelombang mikro. Nah, kelemahannya kalau gelombang microwave ini, gelombang mikro ini bisa dipancarkan jauh, ya. Cuma rentan terhadap gangguan karena yang namanya gelombang ini mempunyai frekuensi kan, mempunyai frekuensi sehingga mudah diganggu dengan kondisi alam, ya. Misalkan saat hujan, ya saat hujan atau kepadatan penggunaan di area itu, ya, pada frekuensi tertentu. Nah, sekarang itu seperti Klaten saja itu sudah penuh terkait dengan eh, frekuensi yang digunakan oleh para provider itu untuk frekuensi-frekuensi yang bebas kemarin. Kalau yang berbayar ya masih agak lumayan longgar gitu. Tapi kalau yang free itu sudah kita kesulitan. Maka jangan heran kalau saudara nanti langganan internet dengan menggunakan layanan wireless itu nanti akan sering ada gangguan, terutama kalau pas hujan itu pasti akan ada gangguan. Kalau nanti tidak pas hujan ya tergantung kepadatan sinyal di situ, apakah banyak orang gunakan atau enggak. Kalau banyak orang gunakan ya paling interferensi nanti antar alat itu sehingga terjadi gangguan gitu. Nah, itu yang bikin internet itu lambat. Maka dari itu Anda harus paham juga ya. Jadi kalau saudara nanti berlangganan internet ya, tidak menggunakan kabel, ya, entah itu kabel yang tadi, kabel coax tadi, atau kabel UTP tadi, ataupun kabel serat optik, ya, maka Anda akan menggunakan ini. Nah, kalau menggunakan ini, ya nanti jangan kaget kalau suatu saat nanti internet lemot dan lain sebagainya. Itu belum lemot dikarenakan memang dari providernya ya, dari jaringan transmisinya aja itu sudah banyak masalah memang sekarang kita. Gitu. Beda dulu awal-awal ya, itu nggak ada gangguan terkait dengan kepadatan lalu lintas. Kepadatan lalu lintas itu sinyal ya, tapi sekarang sudah bermasalah gitu. Di Klaten aja udah penuh ya. Apalagi seperti di Jogja itu udah penuh sekali sehingga banyak hambatan ya, banyak hambatan. Biasanya orang kemudian pindah frekuensi yang berbayar biasanya. Oke, itu adalah media
yang digunakan untuk melakukan transmisi data, gitu ya, transmisi data. Oke. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan. Ini menjadi pengetahuan umum ya untuk saudara, walaupun Anda bukan orang komputer ya, menjadi pengetahuan umum untuk saudara bisa lebih mudah lagi ya memanfaatkan teknologi informasi di sekeliling kita. Oke.